tiga hal. Yang pertama, mengimani dengan hari kebangkitan. Al-Ba'tsu. Dibangkitkannya manusia setelah kematian. Jadi setelah mati akan dibangkitkan. Kalau nggak percaya sama ini nggak sah sama dia. Kalau nggak percaya sama hari kebangkitan berarti tidak sah keimanannya. Yang kedua adalah mengimani dengan hari penghitungan dan pembalasan. Jadi semua amalan kita dihitung lalu dibalas. Halaman pertama yang bawah itu nomor 2. Mengimani dengan hari penghitungan dan pembalasan. Berarti akan dihitung. Ya. Hitungannya Allah itu hisabnya Allah sungguh cepat. Auditnya Allah itu sungguh detail. Kita bisa saja melupakan perbuatan-perbuatan yang kecil, tersembunyi, ya, remeh, tapi sama Allah dicatat. Sampai kata Nabi apa? Ada seseorang yang berkata-kata dengan sebuah kata-kata, dia tidak menyangka kalau kata-kata itu bakal diperhitungkan oleh Allah sehingga memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi kata-kata bukan hanya kata-kata, lidah bukan tak bertulang. Tapi ma yalfidu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada kata-kata yang terucap kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Baik amalan yang zahir atau amalan yang batin. Bu, amalan zahir contohnya apa? Sedekah, sholat, haji, kelihatan zahirnya. Tapi sebenarnya semua ibadah itu juga ada amal batinnya. Kalau amalan batin saja yang nggak kelihatan di zahirnya, contohnya sabar. Orang diem aja nggak tahu kita sabar apa dia. Kita nggak tahu apakah di dalam hatinya itu ridha atau dia benci. Makanya ada doanya Pak. Wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Ya Allah, hamba mohon perkataan yang lurus dalam keadaan senang ataupun marah. Kalau kita lagi marah, biasanya kata-katanya apa? Keluar kasar ya. Ya kan? Kalau kita lagi ridho, lebay, muji-mujinya. Nah, kita minta dilindungi dari dua hal ini. Terlalu cinta nggak boleh sampai dia lebay, terlalu benci, terlalu marah juga nggak boleh sampai dia dimaki. Nggak melihat kebaikannya orang juga. Jadi wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Ya Allah, hamba mohon kalimat yang lurus, kata-kata yang keluar itu tetap perkataan yang lurus, meskipun dalam keadaan senang ataupun marah. Ya. Jadi semua itu diperhitungkan oleh Allah. Cuman kemarin jangan lupa, kalau amalan hati yang dia masih khotirah atau lintasan itu belum dihitung, kecuali sudah berubah menjadi hammah atau iradah, keinginan untuk. Kenapa? Karena dalam hati ini kadang-kadang masuk melintas sesuatu yang kita nggak bisa cegah. Misalkan kelihatan cewek cantik, laki-laki ya, ih cakepnya, itu langsung melintas ke dalam hati. Padahal ajnabiyah, orang lain, ya, istri orang. Istri orang. Kalau istri sendiri senang dilihat di pelototin dulu ya. Ya. Kalau mencintai suami orang. Jadi kalau cuma melintas saja dia belum jadi dosa. Tapi kalau sudah berubah menjadi ham, ya, keinginan untuk melototin lagi ya, atau ingin melihat jenggotnya ada berapa lembar, bulu matanya panjangnya berapa senti. Kalau sampai kayak gitu udah berubah jadi dosa, karena ada larangannya. Kulul mu'minina
ladzina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Jadi ayatnya 2, Bu. Kita perasaan kita yang disuruh kontrol bahasa yang laki-laki aja, yang menundukkan pandangan yang laki-laki aja, padahal yang perempuan juga disuruh menundukkan sama-sama mata, sama-sama mata. Jadi kalau masih sifatnya roh, ya, kemudian dia segera beristighfar, gak ada masalah. Tadi yang melihat misalkan orang diuji dengan cacat, dalam hati langsung, ya bisa dihalangi itu, Bu. Gak bisa kan langsung lintas kan dalam hati. Ya, kalau dia langsung mohon ampun kepada Allah, insya Allah bukanlah sebuah dosa. Tapi kalau ketika dia berubah jadi ingin ngata-ngatain, ingin bicara, ya itu sudah dosa. Ya, jadi penghitungan Allah itu sungguh detail, yang zahir dan batin itu sungguh kelihatan. Namun Allah itu maha menutupi, namun Allah itu maha mengampuni. Ya, Allah maha mengampuni. Yang ketiga, yaitu mengimani segala kabar sahih terkait akhirat. Apa saja kita ingin detail ini? Yang pertama adalah dibangkitkan sesudah kematian. Berarti yaum apa namanya? Al-Ba'tsu atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ini. Masih ya. Al-Ba'tsu ba'dal maut atau kebangkitan sesudah kematian. Quran surah Taghabun ayat 7 mengatakan, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Jadi kalau mati habislah riwayatnya, selesai. Makanya kalau mau nuri nggak nanggung-nanggung, banyak sekalian terus kabur. Kenapa? Karena nggak beriman sama hari akhir. Yang banyak sekalian terus mereka kabur. Kenapa? Kan nanti kalau mati habis, selesai. Itu sangkaan mereka. Kalau seandainya tidak ada yaumil akhir tuh, lalu bagaimana Allah ngasih pahala kepada orang-orang yang baik? Sama dong sama orang kafir yang bikin jahat. Ada juga orang-orang yang berbuat baik salah sidang harus dipenjara. Lalu siapa yang mengganti itu semuanya? Kan Allah yang maha adil. Maka harus ada hari kiamat. Ya. Itu jazaa kullu nafsin bima tas'a, supaya masing-masing itu dibalas sesuai dengan perbuatan. Ya. Kemudian lagi Quran surah Ar-Rum ayat Ar-Rum 27. Ada yang mau buka? 27 ayat 27. Ar-Rum berapa? Ar-Rum. Ya, terjemahannya aja boleh. Ar-Rum berapa sih? 30 ya. Ar-Rum 30 asli ini lepas bentar agak 30. Allah menciptakan kehidupan ini, kemudian kan hancur lebur, kemudian diulangi lagi sama Allah dengan kehidupan yang baru.
di penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir Bu, nanti yang berbaktian hari kebangkitan itu kan di padang yang putih bersih, tidak ada bekas bendera atau tenda. Jadi putih bersih lurus, tidak ada bekas bendera atau tenda, itu maksudnya tidak ada orang yang sebelumnya pernah mampir di situ. Semua tubuh manusia itu kan hancur kecuali satu tulang ekor. Cuma ekor. Kemudian Allah akan menurunkan hujan. Dan dari satu benih itu akan tumbuh manusia yang utuh. Dikembalikan lagi, tumbuhlah manusia yang utuh setelah hujan. Dan ternyata pola kehidupan manusia ataupun makhluk yang lainnya juga seperti itu, Bu. Misalkan tumbuhan, benihnya ada di tanah, kemudian diturunkan oleh Allah hujan kan tumbuh. Sama manusia juga, kan air kan, ya kan masuk kan kemana? Di rahim kan, tenggelam. Kemudian tumbuh berkembang, membelah diri dan akhirnya menjadi bayi. Jadi begitulah Allah kembalikan lagi ya kehidupan yang itu al-baqtu. Kemudian Yasin 79. Yasin, Ada yang Yasin. mau baca? Ya. Yasin. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Ialah Allah yang menciptakan pertama kali. Bahkan Allah menciptakan tidak perlu contoh. Bahkan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan atau membuat, bikin roti harus ada tepungnya. Ya. Bikin boneka harus ada kainnya. Mau bikin meja harus ada kayunya, gitu kan? Ya. Gak bisa dari tidak ada menjadi ada, itu gak bisa. Tapi kalau Allah menciptakan dari tidak ada menjadi Ada. mudah. Membuat. Meskipun bahasanya adalah cipta. Cipta. Tapi hanya bisa membuat. Sekarang yang B, pertanyaan atau Ujian. ujian di alam Kubur. kubur. Ini bagian dari keimanan ya Bu. Sebagian ada yang mengingkari tentang alam kubur. Kita tidak sepakat dengan orang-orang itu. Ada orang-orang yang mengingkari azab kubur. Taunya apa? Ya kalau sudah neraka saya percaya, tapi kalau alam kubur enggak. Nah itu salah. Karena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi tetap ada pertanyaan dan juga nanti nikmat dan azab kubur. Itu kita yakini. Ya. Bagian dari keimanan kita. Penting juga makanya belajar akidah itu. Karena kalau nggak didetailin kita kadang nggak ngeh. Ya. Fitnah atau ujian di alam kubur. Apa itu? Pertanyaan kepada ahli kubur tentang man rabbuka, ma dinuka, wa man rajulul ladzi bu'itsa ilaik. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi. Ini pertanyaan kepada siapa? Kepada yang meninggal. Kepada semua Semua orang kubur, baik dia beriman atau tidak beriman. Kalau dia tidak beriman, maka tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Nggak bisa dihafalin. Di sini Allah katakan dalam Quran surah apa Bu? Ibrahim 27. Ibrahim 27. Coba. Allah menyebutkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Benar enggak ayatnya itu? Iya. Jadi Allah menancapkan ke hatinya orang yang beriman dengan kata-kata yang mantap. Apa itu kata-kata yang mantap?
Artinya apa? La ilaha illallah. Iya, iya. Bu, Ya. orang yang nggak punya ini, Tuhannya siapa, agamanya apa, nabinya siapa, dia nggak bisa jawab meskipun diapalin di dunia. Kayak zaman kita SD. Iya. Daripada nanti ditanya jalan kubur kita Iya. apalin ya. Apalagi di sekarang. Sekarang. Ya. Padahal kalau diapalin, Lupa lagi sih, saudara. ingat apa nggak kira-kira? Lupa. Yang semoga Jangan ingat. masuk ke alam kubur, Bu. Takutan. Saya pernah ceritakan teman saya di Aceh kena tsunami. Iya. Oh. Kena tsunami itu, dia terendam, setengah badannya terendam, dia tangannya cuma gini-gini aja. Itu tuh ada orang yang gini-gini. Terus diselamatkan sama brimob, diangkat sama brimob, ditaruh di atapnya orang. Cuman duduk di pojok, gitu diselimutin, diterima, gitu. Ditanyain nama, alamat nggak bisa jawab, Bu. Lupa. Kalau nama bisa jawab, Iya. alamat nggak bisa nyebut. Nomor telepon mau ngabarin keluarganya. Lupa. Ingat. Nomor teleponnya Stres. Nggak ketakutan. ya shock kan. Padahal dia kan perlu ngasih tahu keluarganya sendiri kan. Nggak ingat. Gimana? Itu belum masuk alam kubur, itu masih shock karena tsunami. Jangan nyari itu. Saya pernah ngangkat taksi, Bu. Nggak bisa ngomong. Benar. Pak, saya mau tanggung jawab, Pak. Nanti saya transfer kebutuhannya berapa. Ya udah, nomor teleponnya berapa? Nggak ingat. Nomor teleponnya sendiri. Jadi dalam kondisi yang mencekam, kita nggak bakal ingat kecuali memang tertanam di dalam hati. Jadi yang nggak bisa jawab ini di dunia, maksudnya nggak punya keimanan ini di dunia, maka pasti nggak bisa jawab nanti di akhirat. Maka dalam hadis itu dikatakan apa? Ya, nanti deh ketemu sama hadisnya. Tapi kalau nggak detailin dulu sekarang. Ada orang-orang yang ketika masuk ke alam kubur ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Gitu kan? Bagi orang yang beriman langsung jawab Allah gitu. Tapi bagi orang kafir atau orang yang nggak beriman maka jawabnya adalah nggak tahu jawab. Makanya mengerikan kalau di dunia ini nggak kenal sama Tuhannya sendiri. Dia boleh kenal orang-orang terkenal, dia boleh mengerti berbagai bahasa, tapi kalau nggak kenal sama yang menciptakan dia itu bahaya. Taunya di dunia cuma ngumpulin harta aja, habis dikumpulin dipamerin, terus rasanya bahagia kalau dipuji-puji sama orang. Udah sampai situ doang kehidupannya. Itu namanya nggak makrifat sama Allah, nggak kenal sama siapa yang menciptakan dia. Maka ini kita datang ke pengajian itu untuk mengenal kembali Allah, makrifah pada Allah. Udah kenal apa sama Allah, Bu? Kompak aman diamnya. Iya, kenal apa enggak? Ya kenal. Hal ya'rifu rabbuna, kita kenal nggak sama yang menciptakan kita? Kenal ya? Seberapa kenal? Hah? Kita tuh kadang tuh kenal sama artis, selebgram gitu. Iya, betul. Perasaan kenal, tapi dia kenal sama kita? Enggak. Berarti kita ngaku-ngaku kenal itu. Iya. Iya. Hah? Ibu sama teman sampingnya kenal nggak? Kenal. Kenal ya? Iya. Seberapa kenal? Nggak baik. Kenal baik ya? Teman ngaji, Bu. Dulu pas awal kenal sama sekarang kenal beda apa sama? Beda. Kalau dulu pas pertama kenal gimana? Salaman doang. Salaman doang, terus ada rasa takut, bener ya? Iya. Malu. Rasa segan, rasa takut. Ibu ini kayak gimana ya? Kita masih bertanya-tanya. Tapi setelah ngobrol seru, enak, bercanda, asik, mulai berkurang rasa takut itu, bener gak? Betul. Itu kalau sama makhluk begitu, sama
semakin kita kenal, semakin hilang rasa takut kita. Saya dulu di Mesir kuliah Usuluddin, masuk jurusan yang orang-orang nggak senang pilih, jurusannya tidak falsafah. Awal-awal nih takut gitu. Iya. Gimana sih dosennya, gimana bukunya. Tapi setelah bukunya dibaca berkali-kali, semakin kita kenal sama bukunya, semakin kenal sama dosennya, mulai berkurang rasa takut itu. Jadi intinya, kalau sama makhluk, semakin kenal, semakin tidak takut. Kebalikannya, kalau semakin kenal sama Allah, semakin takut. Kenapa? Hah? Karena yang namanya makhluk, semakin kita kenal, kita semakin tahu batasan-batasan dia. Siapa sih teman kita itu? Oh profesor di bidang akidah. Oh dia nggak nguasain fisika, dia nggak nguasain matematika, dia nggak nguasain bahasa Inggris. Kita tahu batasannya. Kita kenal sama orang seperti itu. Awalnya siapa sih dia? Oh istrinya pejabat. Awalnya takut, tapi semakin lama semakin berkurang. Karena tahu batasan dia. Sama buku juga. Oh buku fisika. Buku fisika itu nggak akan bahas bahasa Jepang, nggak akan bahas bahasa Mandarin. Ya udah fisika aja. Kita tahu batasan-batasannya. Tapi kalau kenal sama Allah, semakin kenal sama Allah, semakin tidak tahu batasan Allah. Jadi yang tadi bilang mengaku kenal sama Allah, hendaknya membayangkan ya seberapa kenal kita sama Allah. Apakah bertambah takutnya kita atau enggak? Karena kalau enggak tambah takut berarti enggak kenal. Kalau tambah takut berarti semakin Kenal. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seandainya kita mengaku kenal, terus kita bilang apa? Ya alhamdulillah lah, insya Allah kan kita sholat 5 waktu, kita puasa. Tapi semakin kita kenal, kita semakin yakin, semakin tahu bahwasanya bisa saja kita tergelincir. Bisa saja kita tidak istiqomah. Bisa saja kita melakukan kemaksiatan kemudian meninggal dalam keadaan itu. Bisa saja sebelum meninggal murtad. Semakin kenal semakin takut ya. Iya. Jadi semakin tahu bahwasanya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Kalau belum kenal sama Allah, kayaknya Allah nggak kuasa atas diri kita. Apa iya sih gitu? Kata kita. Tapi kalau semakin kenal bahwasanya di atas sana ada Zat yang Maha Kuasa. Dan apabila berkehendak maka itulah yang berlaku kehendaknya. Dialah yang menggenggam ubun-ubun kita, kapanpun bisa dicengkramnya. Dia yang bisa menghentikan jantung kita. Coba, beda nggak setelah kita mendalami, semakin kenal semakin takut? Karena tidak ada batasannya. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kita punya masalah, kalau kita punya masalah, kita seringnya fokus sama sebab-sebab solusi, dan kita melupakan musabbibul asbab, sang pencipta sebab-sebab itu. Misalkan sakit, fokusnya kemana? Obat yang mana ya? Oh nggak cocok, mau ganti obat yang ini ya. Terus gimana? Bu dokter yang ini nggak cocok, ganti dokter. Mana rumah sakit ini nggak cocok, ganti rumah sakit. Kita fokusnya sama asbab, sebab-sebab, dan melupakan musabbibul asbab, sang pencipta sebab-sebab. Karena Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah menciptakan sebab-sebabnya. Ini dua orang sakitnya sama, minum obatnya sama, tapi yang satu sembuh, satu enggak. Ternyata obat ini bisa efektif menurut kehendak Allah, yang satunya lagi tidak. RW berapa sih ini? 9. RW 9, Iya. Pondok Kelapa. Iya. Apabila Allah berkehendak turun hujan di RW 9 Pondok Kelapa,
maka Allah akan menciptakan sebab-sebab hujan tersebut. Allah akan memerintahkan angin untuk bertiup, memerintahkan awan untuk bergerak sampai ke atasnya RW 9. Kemudian Allah memerintahkan awan itu hujan. Jadi apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah akan menciptakan sebab-sebabnya. Bukan berarti ini bertentangan dengan kita gak ikhtiar, disuruh ikhtiar. Justru dengan berikhtiar itu kita dapat pahala. Dengan usaha itu kita dapat pahala. Nabi katakan, tadawu fa inna likulli da'in dawaun. Berobatlah kamu karena setiap penyakit ada Obatnya. tapi pasti dapat sembuh? Belum tentu. Kita berusaha untuk sehat itu aja dapat pahala. Keren kan? Berusaha untuk sehat saja itu dapat pahala. Perkara sembuh atau tidak itu hanya Allah. Jadi tidak bertentangan antara ikhtiar sama hasil. Ruangan kita itu ruang ikhtiar aja, ruangan sebab-sebab yang kita tempuh manusiawinya. Ruang-ruang manusianya dipenuhi, tapi sisakan satu ruangan untuk tawakal kepada ya. Jadi kenapa sampai cerita sampai sana? Diem aja. Marifah ya tadi ya. Kenal sama Allah. Kalau kamu kenal sama temanmu, kamu kenal sama rekan-rekan, kamu kenal sama orang-orang, kamu kenal caranya bisnis, kamu kenal macam-macam, tapi kamu gak kenal zat yang menciptakan kamu, kamu kayak gak kenal apa-apa. Kayak kamu gak tahu apa-apa. Karena hidupnya dia itu cuma sebatas itu, Bu. Di dunia mau ngapain dia? Kumpulin berapa yang bisa dikumpulin? Terus apa? Habis karena gak kenal. Tapi kalau kita kenal sama Allah, kita yakini semua yang berkaitan dengan kita itu adalah ujian buat kita untuk menguji kita tambah baik atau tambah jahat. Bu, Iya. bilang iya gitu dong. Iya. Pada melohok aja, Bu. Pada melohok. Iya. Bukan ngantuk, takut. Yang berkenaan dengan Ada takut. kita, semua yang berkenaan dengan kita, yang bersentuhan dengan kita, itu untuk menguji kita melakukan ketaatan atau kemaksiatan. Contoh yang paling dekat ya, yang kita nggak bisa pisahkan. Handphone iya. Ini buat menguji kita, yang kita lakukan adalah ketaatan atau Kemaksiatan. balesin WA sama orang yang nyebelin kita. Mau dijawab begini, apa bersabar atau berkata-kata yang lurus? Ya enggak, Bu? Iya. Aplikasi yang sering dibuka Al-Quran apa? Apa ngobrol? Terus kalau YouTube yang dibuka channel masak-masak atau Iya. channel YouTube. artis? Masak, Bu. Kalau saya masak. Apa aja, Bu? Jadi semua yang bersentuhan dengan kita itu ujian buat kita. Ujian. Menguji kita apakah tambah baik atau tambah jahat. Apakah melakukan ketaatan atau kemaksiatan. Ini yang berdamatin. Yang dekat sama kita lagi apa? Suami. Oh, Yang masih ada. yang masih ada. Betul lah yang masih ada. Suami, Bu. Kenapa suami, Bu? Berarti kalau suaminya masih ada belum bebas sama ya, Bu? Tuh. Bu, bebasin aja, Bu. Dipingit. Dipingit. Suami itu tetap takdirnya siapa? Takdirnya siapa? Takdir dari Dari Allah. Waktu dia melamar, kita punya pilihan apakah menerima atau tidak. Siapa di sini yang waktu lamaran itu istikharah, sholat istikharah?
Dulu istikharah waktu ngalah syarat. Dulu mah enggak, Bu. Dulu mah enggak ada ya. Baru nggak ada istirahat. Terima aja. Bismillah aja, Bu. Dulu bismillah aja. Enggak ada, Bu, ada bismillah aja, Bu. Bismillah karena Allah. Mau nggak macam-macam langsung. Bagus. Bahas tentang sholat Istikharah. Jadi istikharah itu untuk perkara-perkara yang diubah. Oh, iya iya. Untung ada yang mau. Hukum itu kan 5. Wajib, Ada yang sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Kalau perkara wajib jangan diistikharohin. Misalkan apa? Ya Allah tuh istikharah sholat subuh tuh 2 rakaat atau 3 rakaat kagak usah. Perkara wajib. Lagi yang lucu begini. So, datang ke apa namanya ambil zakat. Ya. Terus apa? Ini zakatku 5 juta. Dapat dari mana ini 5 juta? Sudah istikharah semalam. Kalau zakat itu bukan istikharah, dihitung. Dihitung. Ya. Jadi perkara yang wajib tidak diistikharah. Perkara yang sunnah pun tidak diistikharohin. Istikharah, ya Allah aku sedekah apa nggak usah ya? Nggak perlu. Ya udah jelas pasti lebih baik Sedekah. Istikharah aku maafin apa ya enggak ya? Nggak perlu. Mencari jodoh istirahat. Ya. Dulu kan ada. Nah, perkara yang makruh juga sama. Misalkan merokok gitu. Istikharah aku mau berhenti merokok apa nggak perlu. Cari aturan. Demikian juga yang haram. Jadi yang bisa diistiqorohin itu yang mubah. Kita ada dalam pilihan-pilihan, benar nggak? Dalam pilihan-pilihan. Tapi begitu sudah jadi suami, itu takdir. Itu takdir kita. Allah pilihkan dia untuk menemani kehidupan kita. Ya. Ketika sudah yakin bahwasanya ini takdir, maka kita tahu ini adalah ujian sepaket. Sepaket nikmat juga, ujian juga. Terima apa, Bu? Kadang-kadang menjadi tidak terima sama takdirnya Allah ketika apa? Ketika kita menjauhkan pandangan kita, melihat yang lain. Reuni. Reuni. Nah, oh yang reuni ya. CLBK. Cinta lama. Bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. CLBK. Andai aku terima. Dulu. Maka aku sudah jadi istri Excelon. Ya. Cinta lama belum kelar. Iya. Ya. Kenapa? Karena memanjangkan Yang pandangan. penting nggak serius. Melihat orang lain akhirnya tidak bersyukur. Coba melihat rumahnya orang lain yang gede-gede. Jadi tidak bersyukur kan? Kayak rumah Iya. kita jadi kecil kan? Iya. Coba kalau orang lain yang rumahnya lebih kecil melihat kita. Enak banget. Lihat kecil aja kita, Bu. Lihat ke bawah. Jadi karena Iya, Bu. memanjangkan pandangan kita. Iya, bener, alhamdulillah. Wala takut dan naik-naikkan. Jangan kamu panjangkan pandanganmu. Makanya Bu, salah satu ciri bidadari surga itu apa? Qasiratul tarfi. Pandangan matanya pendek. Maksudnya pandangannya pendek gimana? Enggak jelalatan. Oh, enggak. Pandangannya paling jauh cuma kepada suami. Yang di depan mah. Ya. Bukan mata, Bu, pada belakang. Bukan pandangan matanya ya ke suami. Orang, bener. Nggak boleh ah. Sedikit-sedikit apa-apa. Kalau dia suami orang, wah situ lebih kaya. Oh. Jadi ciri-ciri bidadari surga mudah-mudahan udah nempel sama kita. Iya, amin. Ya, bidadari yang cantik cerita, namun pandangannya itu pendek hanya
Dan itu yang menyebabkan nikmat. Kalau kita melihat yang lain, bikin yang ada ini jadi nggak nikmat. Sama kan, suami begitu kan? Coba kalau melihat yang lain, kita jadi nggak cantik kan? Iya, Coba kalau melihatnya cuma kita doang, cantik. tidak dari ya. Nggak ada saingan. Jadi semua yang di sekeliling kita itu adalah ujian buat kita, untuk menguji kita tambah taat atau tambah dosa. Sama dengan anak juga. Anak dititipkan ke kita kan? Ya. Itu ibu yang pilih anaknya ibu atau dipilihkan sama Allah? Allah dong, Bu. Orang tua itu dipilihkan sama Allah kan? Iya. Emang bisa request saya pengen jadi anaknya. Si A, si B gitu ya. Anaknya pintar gitu ya. Lo bisa request, Bu. Pengen jadi keturunannya misalkan darah biru bisa. Makanya selalu digandengkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Kenapa? Iya. Pada orang tua. Anusykurli wali-walidaina, gitu kan? Untuk bersyukur kepadaku kata Allah dan kedua orang tua. Tua. Kenapa begitu? Karena hadiah Allah yang pertama adalah orang tua. Kita begitu lahir, kita belum dikasih apa-apa nih. Bahkan diambil untuk dikasih anak pun belum. Hadiah pertama apa? Orang tua kita, bapak dan ibu. Kalau itu tidak disyukuri, maka seolah-olah nikmat sesudah itu tidak ada yang disyukuri lagi. Karena hadiah pertama apa? Kamu punya orang tua ini bapakmu, ini. Tapi kalau ini saja nikmat pertama saja kita mengingkarinya, lalu bagaimana nikmat-nikmat yang berikut? Semua yang berkenaan dengan kita adalah ujian buat kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lain. Dan apakah kamu mau bersabar? Istri ujiannya adalah suami, suami adalah ujiannya istri, ibu ujiannya anaknya, Iya. anak ujiannya orang tuanya, Jarang ya. Istri. ipar ujiannya iparnya, mertua ujiannya mana? Menantu. Ujiannya mertua, tetangga ujiannya tetangga, Oh, istri nurut. bos tetangga ininya ujiannya bawahan ujiannya bosnya. Iya. Memang kami jadikan sebagian kamu adalah ujian. Enggak khusus aja. Namun kalau kita yakin bahwasanya Allah telah pilihkan dia, itu kok dekat sama aku. Kebetulan kok aku kerja misalkan. Satu ruangan sama orang, Masya Allah. Ujian buat saya, bagaimana saya merespon gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang. Seandainya saya bersabar, maka Allah menghendaki kebaikan berarti buat saya. Yang tadinya kurang sabar, dikasih orang yang Masya Allah, jadi tambah Sabar. Ibu diuji sama anaknya atau ibu diuji sama menantunya. Ibu aslinya mungkin kurang sabar, diuji sama anak sama menantu yang Masya Allah juga gitu. Yang selalu melatih Sabaran. Berarti Allah menghendaki kebaikan kan? Iya. Benar, dia menghendaki kebaikan untuk kita supaya kita lebih sabar. Dan kita nanti di akhirat bakal dapat pahala sabar. Kenapa Allah bikin ujian sama aku? Anakku mantuku gak berbakti sama aku. Jangan-jangan Allah mau ngasih pahala sabar di akhirat. Berarti nanti di akhirat kalau kita dapat pahala sabar, kita bersyukur, alhamdulillah punya menantu kayak begini. Kenapa? Jadi punya pahala. Coba bayangin. Misalkan dihitung, sholatnya nggak cukup. Sholatnya nggak khusyuk. Sedekahnya dihitung, karena banyak riaknya. Ternyata ada pahala sabar. Apa nggak kita syukurin? Alhamdulillah, itu kok yang menyabarnya menahan diri. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang menyabar itu kami kasih balasan tanpa batas. Kalau sholat ada hitung-hitungannya, sedekah ada hitung-hitungannya, kalau ini nggak ada batas. Iya, bagus. Jadi kalau
kalau kita dapat ujian, jangan kita bertanya, kenapa ya Allah aku yang kena? Saya kemarin isi di Nurul Hidayah, Bu tahu nggak? Bu tahu nggak di akan kemarin ada pengajian Gimana Bu? yang pelatihan apa namanya tuh lintah dulu, pengobatan Oh, lintah. di Nurul Hidayah. Di situ ada seorang ibu yang bercerita bagaimana pengalaman dia membesarkan dua anak yang berkebutuhan khusus sampai meninggal. Dua anaknya. Saya disuruh tausiah di situ. Saya mau ngomong apa? Ini udah lebih dari tausiah. Ini udah lebih dari tausiah. Kayak Abu Nawas itu ya Bu. Dinasihati. Ketika melihat orang digali kuburnya kemudian dimasukkan, ini lebih daripada pelajaran untuk kalian. Melihat itu udah lebih dari nasihat. Ya, tapi di situ ya, saya berusaha untuk mengajari diri saya sendiri dan juga berbagi kepada yang lainnya bahwasanya ada orang-orang yang diuji dengan musibah yang berat. Kalau kita mungkin nggak terlalu berat, biasa-biasa saja. Iya. Tapi ada orang yang begitu diuji itu seperti itu sambal geledek itu, dan saking beratnya ujian. Kalau seandainya kita menghadapi ujian itu, kenapa ya Allah aku? Tambah kesel, tambah capeknya. Tapi kalau seandainya pertanyaan kita adalah Allah ingin ngajarin apa sih ke aku dengan ujian ini? Apa sih pesannya Allah? Oh supaya aku bersabar. Oh supaya aku berprasangka baik. Dan nasihat Nabi apa? Janganlah salah seorang di antara kalian meminta mati atas beratnya ujian yang menimpa dia. Gak boleh minta mati. Padahal waktu kena kayak kesambar geledek itu rasanya gimana? Ya Allah, rasanya bikin mati aja. Lebih baik mati ah. Pernah nggak ketemu sama yang begitu? Karena Nggak ujian. kuat mati aja. Rasanya begitu kan? Pas kenanya itu. Iya, gimana nih? Tetangga kita. Tetangga itu nggak tahu. Banyak bunuh diri. Ya, sampai masih tuh udah pingin mati aja. Tapi adab sama Allah nggak boleh bilang begitu. Kata Nabi dalam hadis apa? Janganlah salah seorang di antara kalian meminta kematian atas beratnya ujian yang menimpa dia. Wa inkana wala budda, kalau seandainya harus, maka hendaknya dia berkata-kata yang lurus, yaitu apa? Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila Engkau mengetahui hidupku itu lebih baik, atau wafatkan aku apabila Engkau mengetahui wafatku itu lebih baik. Kalau seandainya harus pun mengucapnya harus kalimat yang lurus seperti itu, karena kita nggak tahu bertambahnya umur atau wafatnya kita itu kebaikan untuk kita atau buruknya kita nggak tahu. Meninggal anak misalkan, kita nggak tahu apakah itu lebih baik buat kita atau enggak. Tapi yang kenakan kita takdir seluruhnya itu pasti yang paling baik yang diberikan oleh Allah. Bu, Ya. Ayo jangan tidur. Ya jawabnya ini Pak. Jangan bobok, jangan bobok. ada orang diuji dengan ujian yang berat. Misalkan, itu kalau ujiannya duniawi, kehilangan harta, kehilangan nyawa, itu ujiannya pun ujian duniawi. Lalu bagaimana dengan ujian ukhrawi? Kalau ujiannya adalah ujian ukhrawi, nah itulah musibah yang sebenarnya. Kalau kita rajin sholat kemudian jadi malas sholat, itulah ujian yang sebenarnya. Itulah musibah yang sebenarnya. Musibah tuh. Kalau kita orang yang jujur jadi suka pembohong, itulah ujian yang sebenarnya. Kalau kita dulu amanah menjadi berkhianat, itulah ujian yang sebenarnya. Musibah. Bahkan kalau dulu kita taat menjadi ahli maksiat, itu adalah ujian dan musibah yang sebenarnya.
Islam menjadi murtad itu adalah musibah yang sebenarnya. Jadi musibah itu, kalau dulu orang soleh ketika kena musibah, dia bilang alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Musibah ini dalam hal dunia bukan dalam hal agama. Kalau dalam hal agama itulah musibah yang sebenarnya. Tapi kalau dalam hal duniawi, Allah ambil atau tidak ambil, itu tambahan pahala buat kita. Makanya kalau orang meninggal, ada keluarga yang meninggal, kita ucapin takziahnya bagus. Tahu nggak belum? Dari lagi itu buat kita. Aghfir lahu warhamhu bukan. Buat dia. Jadi dia orang yang keluarga yang meninggal nih. Kita mengucapkan ke dia apa? Bukan. Nggak tahu. Apa lagi? Ya. A'adallahu ajrah. Apa bu? A'darallahu A'adallahu ajrakum. Boleh. Tulis Bu Eni. A'adallahu ajrakum. Semoga Allah melipat gandakan pahala semua. A'darallahu ajrakum. Semoga Allah membesarkan atau melipat gandakan pahala. Pertanyaan, emang dia berbuat apa kalau dikasih pahala? Berbuat apa musibah? Dia berbuat apa? Sabar. Dia nggak berbuat apa-apa kan? Tapi ada musibah yang menimpa dia kan? Kesabaran. Itu saja pahala buat dia. Dia diem aja nggak ngapa-ngapain, cuma kena musibah. Itu pahala buat dia kalau dia Sabar. Jadi apa yang kena ke kita atau luput dari kita, semuanya bisa jadi ladang pahala, Bu. Bisa jadi ladang pahala. Yang nyampe ke kita berupa rezeki, kemudian kita bersyukur, maka itu lebih baik buat kita. Kalau kena ya, ujian, berkurang harta, kemudian kita bersabar, itu pun lebih baik buat kita. Kan ada dalam hadis. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apapun yang menimpa dia adalah kebaikan. Kalau dia dapat nikmat kemudian bersyukur, maka itu lebih baik buat dia. Kalau dia dapat musibah kemudian bersabar, itu lebih baik buat dia. Jadi bertambah dan berkurangnya hal-hal duniawi itu gak nambahin apa-apa, kecuali ladang pahala buat kita kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang musibah yang sebenar-benarnya adalah kalau kurang agama. Tadi taat jadi maksiat, tadi Islam jadi murtad. Itulah musibah. Itulah musibah. Musibah. Jadi selama musibahnya bukan musibah dalam agama, maka nggak apa-apa. Itu tambahan pahala bagi kita. Nah, anak meninggal itu musibah nggak? Musibah. Nabi itu pernah anaknya meninggal ya? Bukan musibah, ujian ya? Nabi pernah meninggal anaknya ya? Nabi itu adalah orang yang paling bertakwa. Tapi ketika anaknya Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Kemudian sahabat bilang begini, ya Rasulullah, apakah kau menangis? Nabi juga manusia. Terus kata Nabi apa? Iya. Ini adalah rahmat yang dititipkan oleh Allah kepada hati siapa saja yang dikehendaki. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbina. Apa tuh? Sesungguhnya mata itu fitrahnya menangis, sesungguhnya hati itu fitrahnya bersedih. Tapi kami tidak berkata-kata kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi Nabi nangis nggak karena musibah, karena anaknya diambil. Nangis. Justru itu tanda rahmatnya Allah. Dan kalau orang kena musibah, wajar
ya, menangis, tidak apa-apa. Mata tidaknya menangis, hati tidaknya bersedih. Tapi nggak boleh berkata-kata, bersikap, berbuat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berkata-kata misalkan apa? Nggak terima. Ya Allah, nggak terima, nggak terima, nggak ngomong. Nah itu nggak boleh. Kenapa sih harus aku? Kenapa ya harus aku? Ya, tidak boleh berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Apakah dia caci maki? Apakah kalau zaman dulu itu apa namanya Bu? Kalau orang jahiliyah dulu, kalau ada keluarga yang meninggal, itu kebiasaan mereka itu merobek-robek baju dan menampar-nampar pipi. Jadi kayak menunjukkan kehilangan. Tapi itu sama Nabi nggak boleh. Bahkan berkabung al-iddad itu hanya diizinkan bagi istri kalau dia kehilangan suaminya 4 bulan 10 hari. 4 bulan. Iddah. 4 bulan 10 hari. Al-iddad itu berkabung. Berkabungnya keluarga boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Kecuali istri 4 bulan 10 hari, bukan 40 hari ya Bu. Di mana-mana 40 hari. Salah, yang benar 4 bulan 10 hari. 4 bulan. 4-nya 40 yang jangan jadi salah jadi 40 hari. Ada dalam Al-Quran. Fa'iddatu arba'ata asyurin wa asra. Iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Itu nggak boleh keluar-keluar ya, Ustazah. Ada yang begitu Pak? Kalau yang wanita kerja karir gimana? Kalau yang kerja Boleh lah. Ini adalah 4 bulan 10 hari. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi suami yang meninggal, maka dia tidak keluar dari rumah tangganya. Tidak keluar dari rumah tangganya dan diizinkan keluar indal hajah. Indal hajah artinya adalah ketika dibutuhkan. Bedakan ketika dibutuhkan indal hajah walid darurah apabila darurat. Indal hajah sama indal darurah beda apa sama? Ketika dibutuhkan sama ketika darurat. Ini sama apa beda? Ya sama tuh. Sama apa beda? Sama. Indal hajah artinya ketika dibutuhkan keluar maka dia keluar. Butuh beli air galon, gak ada yang disuruh. Butuh, darurat kan. Dibutuhkan keluar, Iya. maka boleh keluar ketika dibutuhkan. Hmm. Kalau dia darurat, karena darurat rumah kebakaran baru keluar. Darurat kebanjiran baru keluar. Yang mana tadi? Darurat atau indal hajah? Ayo Bu, Indal hajah ketika dibutuhkan. udah dibutuhkan. Nah, makanya ketika dibutuhkan maka dia boleh keluar rumah tetap menjaga dirinya. Berarti kerja juga boleh. Menjaga dirinya nggak boleh bersolek, apalagi sambil selfie udah janda. Kerja mah boleh ya. Kerja mah boleh kerja. Nggak perlu pergi ke pesta-pesta dulu. Tapi ya darurat. Kerja mah boleh darurat. Bolehnya boleh, tapi maksudnya jangan terus. Hah? Itu kebutuhan kalau darurat. Kalau beli aku aja ya. Ini yang salah nih ya, anak sekarang nih. Gak kenal sama iddah. Ketika suami yang meninggal, lu jangan sedih dulu, ayo kita jalan-jalan healing. Healing. Salah. Loh emang gak boleh jalan-jalan sedang boleh, tapi tidak aja. Jangan terus tiap hari ke mall bilangin stres, nggak boleh. Ya, kalau dibutuhkan dia di rumah terus misalkan
Bandung misalkan 1 hari, ya boleh saja hanya untuk iddah aja karena dibutuhkan untuk itu. Tapi kalau bukan karena kebutuhan itu, dia malah selfie setiap hari kontrol, setiap hari jalan. Nggak boleh. emang. Selfie buat jalan-jalan sih nggak apa-apa. Jangan. Iya, yang penting selfie jangan. Selfie jalan itu mohon. Jangan jangan jenuh. Sampai 4 bulan 10 hari. Makanya kerja itu kan bisa aja. PNS itu kan dibutuhkan. Nah, kalau guru kan nggak boleh 4 bulan. Itu dibutuhkan bukan? Butuhkan. Ya boleh berarti. Cerai kan? Jadi kalau anak cerai, kalau hamil dia sampai melanjutkan. Kalau dia nggak hamil tapi dia haid maka 3 bulan 3 kali suci. 3 kali suci. Oh, 3 kali suci. 3 kali 3 bulan, 3 bulan. Dia diceraikan pada saat suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Masuk dia ke haid yang berikutnya itu sudah putus. Itu kalau talak. Bu, mau nanya Bu ya? Bu, nanya. Ya, Aku udah boleh. meninggal nih. Boleh nikah lagi nggak? Ya boleh. Bukannya udah kawin 2 kali. Tadi cerai papan 4 bulan 10. Kalau kata talak, talak itu ada 3 macam. Talak ketiga lu talak tuh. Ya. Ada talak raj'i, ada talak ba'in sugro, ada talak ba'in kubro. Ya, saya terakhir ya. Talak raj'i. Talak raj'i yang pertama adalah talak yang bisa dirujuk. Talak yang bisa dirujuk adalah talak 1 dan 2 dan masih dalam masa iddah. Masa iddahnya berapa? 3 kali suci suruh. Kalau dia masih haid. Tapi kalau dia nggak haid atau sama sekali nggak haid, maka 3 bulan Qamariyah. Kalau dia hamil sampai melahirkan, habis iddahnya, baik panjang atau pendek. Ya, jadi yang pertama adalah talak raj'i, talak yang bisa dirujuk, yaitu talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah. Hari ini cerai, nyesel, besok dirujuk dulu. Nah, boleh. Sudah masa iddah. Atau boleh ya? seminggu kemudian kita rujuk yuk. Itu namanya masih dalam masa Iddah. Tapi kalau 6 bulan hilang, Boleh. habis 6 bulan dia bilang apa? Kita rujuk yuk. Itu bukan talak raj'i. Oh, itu menikah lagi. Nikah lagi Yang ya. kedua namanya talak ba'in bainunah sugro, yaitu talak 1 atau talak 2 tapi sudah habis masa iddah. Boleh rujuk nggak? Boleh rujuk dengan nikah baru, akad baru dan mahar baru. Kayak tadi tuh 6 bulan hilang atau 1 tahun hilang, pergi kan? Setelah itu dia bilang apa? Aku pengen rujuk. Aku udah lebih dari 2 tahun. Lu beneran mau nikah, mau rujuk nih kita nih? Kalau belum rujuk, kalau mau rujuk beneran boleh, tapi dengan akad baru dan mahar baru. Kali ini maharnya nggak seperti dulu, terserah ibu itu. Kali ini maharnya agak mahalan dikit, terserah ibu. Kalau dulu pas nikah pertama seperangkat Sholat. Bayar kontan. Jangan berat. Murah. terus ada selesai dulu. Makan di mana? Jadi yang pertama itu nama apa? Sholat kan biasa. Kompak jawabnya. Talak raj'i adalah talak yang bisa dirujuk, yaitu talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah. Makanya kalau mau rujuk mikirnya waktu masa iddah itu.
Nggak mau darah. Nggak kepikiran. Benar. Nggak mau darah. Nah kita kan kalau anak-anak kita ada yang seperti itu kan bisa kita perhatikan, bisa kita jelaskan. Dulu pas pada mau nikah belajar ini apa enggak? Enggak. Kagak belajar gitu. Biasanya nggak belajar Bu. Tapi kan udah cerai Bu, jadi bagus. Iya, tapi Belajar ya. fikihnya harus belajar. Oh, Ya Pak, ya Ibu. Ya. Jangan pasar. ini gara-gara nggak belajar. Saya beberapa kali ketemu sama orang berantem terus bilang cerai kan. Terus saya tanya, jadi total suamimu bilang cerai ke kamu berapa? 7. Waduh, 7 Nah, kali. itu belum belajar. Gimana tuh jadi? Gitu Nah, mah. solusinya enggak. Saya selesaiin dulu. Ya, jadi harus belajar enggak Bu? Harus. Nah, berantem bilang cerai, berantem lagi bilang cerai. Aduh. Ya udah kapan-kapan kita kalau berantem lagi bilang cerai lagi gitu. Ya jangan Ya berantem, udah jangan nanti cerai. ibu bikin Ya nggak mau jadwal cerai aja pranikah. udah. Anak-anak remaja tuh mau belajar. Ini daripada nyari sendiri di YouTube. Ya, usulin diantar ya. Ya. Tapi harus ada yang dibakar kalau enggak kan warisan. Udah itu dulu ini dulu. Jadi yang pertama talak Roji. talak yang kedua namanya talak bain sukro. Talak 1 dan 2 tapi udah habis masa. Ya. Boleh dirujuk sama orang itu lagi, tapi dengan akad baru dan bahan Baru. Terus yang ketiga namanya talak bain kubro. Tadi bain sukro. Subro. Enak Sekarang kubro. talak bain kubro. Talak bain kubro adalah talak 3. Oh, dan kawin dulu sama orang lain. Jadi misalkan Tapi 2014 talak 1, 2015 talak 2, 2024 talak 3. Ini kayaknya berantemnya gara-gara beda pilihan partai. Jadi dia berantem partai. Tujuh lagi berantem lagi. Setiap pemilu. ya pemilu dapat kagak ya. Berantem iya. Beda jalur. Berantemnya 5 tahunan. Gara-gara beda pilihan. Jangan ya Bu. Jangan ya, Jangan ya Dek. Lanjut ya nih. Lanjut Bu. Jadi yang ketiga adalah talak bain kubro, yaitu talak 3. Kemarin udah rujuk, kemarin lagi udah rujuk. Sekarang yang ketiga kalinya udah. Gue gak bisa maafin lagi, berantem, cerai. Maka dia si perempuan itu tetap ada rasa indah, tapi hanya untuk membuktikan kebersihan rahimnya, bukan untuk bisa dirujuk, bukan. Dia tetap pakai indah nih istri, tapi bukan untuk bisa dirujuk. Kenapa? Karena udah ucap yang ketiga. Kalau udah ucap yang ketiga berarti gimana? Ya udah. Dia tetap indah kan? Dia tetap indah, tapi untuk membuktikan kebersihan rahimnya. Terus kalau dia menyesal, misalkan ini manusia kan, ini udah talak 3, udah keucap. Tapi akhirnya dia menyesal, benar-benar aku pengen balik, pengen rujuk sama kamu, boleh kan? Ya boleh angkat tangan. Nggak boleh lah. Boleh tapi nikah dulu. Nikah dulu Bu. Sama orang lain. Tapi nikah dulu Dia menikah dulu sama orang lain. Iya. dengan pernikahan yang tidak direkayasa, Ah, dan betul. apabila sudah meninggal atau bercerai dan sudah habis masa iddahnya, baru boleh menikah lagi sama laki-laki. Tua dong. Kalau Biasa. ya. Jadi
Gak bisa, itu rekayasa Bu. Bu, Jadi harus menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang tidak direkayasa. Kalau direkayasa gimana Ustaz? Lu nikahin ya mantan istri gue selingkuh yang dia papain. Oh gak bisa dong, gak bisa di depan mata, Gak boleh pernikahan yang direkayasa. gak boleh. Dalam hadis itu dikatakan maka aku menunjukkan kamu kepada binatang yang dipinjamkan. Binatang yang dipinjamkan itu laki-laki muhalal itu tadi. Kamu nikahin dia, nanti kalau dia diceraiin, dia nikahin lagi tidak. Gak boleh. Tidak boleh pernikahan yang bisa direkayasa. Meskipun kenyataannya di negeri kita banyak yang dia. aja deh, berdua aja deh nikahnya gitu. Kalau